Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini gua akan bahas tentang bom kripto ya. Kali ini gua akan bahas apakah dengan istilahnya 5 hero, 10 hero atau 15 hero itu sangat mempengaruhi. Apakah maksudnya boleh juga kalian yang punya modal contoh hanya untuk 5 hero untuk main di game ini gitu loh. Pertama-tama yang pasti jadi pertanyaan adalah earningsnya dulu. Earningsnya itu berapa sih? Nah, earningsnya itu selama hampir sebulan kurang 3 hari gue dapet 12,08 gitu. Kalau mau dibilang rate buka gue itu hampir 75-80% lah untuk mainin ini gitu loh. Nah, kalau kita bisa cek di 12,08 ya kalau kita buka kalkulator. Jadi 12,08 dibagi dengan 27 hari. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini sehari average gua adalah 0,44 Bitcoin gitu ya, 447, 448 lah gitu ya. Pada saat awal-awal sih ngerasanya enak karena pendapatannya itu gede karena ya kalau kita kemarin mikir dia di $4 enak ya karena kayak oh iya sehari minimal $2 dan dalam sebulan udah dapat $60 passive income hanya buka laptop cuma modal klik gitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Kita bisa lihat harga Bitcoin gitu. Kalau kalian lihat sistemnya game ini ya. Jadi game ini kan kalian bisa lihat ya di sini B Hero Sold gitu kan. Dan 16 juta gitu. Nah, game ini kan istilahnya butuh untuk user baru ya. Jadi kalau nggak ada user baru ya istilahnya koinnya nggak ada use case-nya seperti itu. Nah, sekarang di sini pertanyaannya apakah hype Bitcoin ini sudah menurun atau sudah berkurang atau seperti aksi gitu ya, di mana dia di 0,4 lalu tiba-tiba di-dump sampai 0,01 bahkan di bawah 0,01. Kita bisa lihat juga di sini di allocation tokenomics-nya. Kalau kalian lihat di sini banyak koin-koin yang dilepas di Q1 2022 gitu ya. Dan ada beberapa yang emang udah di-unlock juga gitu loh. Nah, jadi ini kemungkinan ini kan dia di Q1 2022. Kita itu nggak tahu kapan sebenarnya dia di-unlock gitu. Jadi ada kemungkinan pada saat di $4 gitu Dev buang terus sampai mungkin $2 gitu lalu sisanya orang yang buang lalu nanti buat mengganti Bitcoin-nya lagi gitu ya. Jadi mungkin nanti ketika di $1 Dev-nya akan beli gitu ya, akan beli pump sampai $2 gitu. Nanti marketnya FOMO baru mereka ngikut beli. Nah, di sini juga bisa developer itu bermain sebagai whales gitu karena kalau kita bisa lihat mereka kan yang pegang LP-nya, mereka yang pegang koinnya seperti itu ya. Jadi ketika mereka jual gitu, mereka akan dapat USDT gitu kan. Contoh mereka jual 10.000 Bitcoin di $4 gitu, maka akan dapat 40.000 gitu. Tapi dengan $40.000 kalau kalian beli Bitcoinnya di $1 gitu, maka aturan mereka punya staking reward, ekosistem fund-nya mungkin 10.000 Bitcoin gitu. Tapi dengan adanya ini, dengan mereka tradingkan di mereka buang lalu mereka beli lagi gitu ya. Mereka bisa punya hampir sampai 40.000 Bitcoin dengan teori seperti itu. Itu ada kemungkinan juga seperti itu ya. Tapi balik lagi ini masih asumsi gitu ya. Nah, balik lagi kalau kalian mau tahu semua kenyataan gameplay to earn ini adalah jadi kalau kalian masukin di tengah-tengah hype maka pastinya akan ikut cuci piring gitu loh. Jadi gue nggak tahu ini apakah sudah di tahap cuci piring atau belum. Tapi sejauh ini sih gue ngelihatnya emang di TikTok, di sosmed-sosmed udah mulai jarang ya dengan bom kripto gitu. Dan apalagi bom kripto ini hero-nya nggak bisa dijual. Jadi agak cukup meresahkan ya buat kita yang istilahnya cuci piring. Karena kalau misalkan kalau kita once sudah beli ya udah. Kalau nggak dimainin ya nggak bisa dijual ya jadi istilahnya jadi aset NFT sampah istilahnya gitulah. Beda dengan aksi yang istilahnya kalau masih sampah kita masih jual atau masih burn istilahnya masih ada fungsinya lah seperti itu loh kayak gitu. Selain itu hal-hal yang mempengaruhi untuk pendapatan Bitcoin kalian. Kalian perhatiin di sini ada chestnya ya. Di sini ada empat empat level chest gitu yang selama ini gua mainin. Ada yang biru. Kalau kalian lihat yang biru ini biasanya pendapatannya yang paling gede. Nah, lalu yang kedua ini adalah yang emas ini nih. Yang emas ini biasanya yang kedua tergede gitu loh. Nah, yang ketiga ini yang ungu, nah yang keempat ini yang kayu gitulah. Dan itu kurang lebih urutannya. Kemarin gue sempat dapat yang hoki adalah yang dapat biru, lalu dapat yang emas 3 dan itu sehari pendapatannya bisa 1 Bitcoin. Jadi tergantung juga dengan maps-nya dan otomatis tergantung juga dengan hero-nya. Nah,
Jadi selama ini yang gue rasain ketika gue main 5 hero itu gimana gitu. Kalau gue jujur, untung kemarin gue nggak FOMO-FOMOnya nambah pada saat di $4 ya. Kalau nambah mungkin gue stres sekarang mungkin ya, karena gila banget ini dari $4 turun ke 1,2 gitu ya. Menurut gua, kalau gua sih sekarang juga nggak mau nambah, kenapa? Karena ini gue lebih baik mending beli koin lain gitu yang bisa gainnya 10-20% sebentar gitu, karena lihat harga BTC sekarang yang udah mulai sedikit uptrend gitu ya. Jadi mendingan budgetnya gua tradingkan koin daripada gua mencoba untuk ngebet lagi di game play to earn. Selain penurunannya udah banyak juga hoki gua ya, kalau hoki gua di gacha-gacha gitu biasanya agak kurang gitu. Jadi gua udah ngalah aja gitu, karena biasanya kalau 15-15-nya common itu agak agak sedih sih gitu. Beda dengan kalau misalkan kalian dapat beberapa yang rare, beberapa yang bagus, itu nggak masalah, itu enak gitu loh. Pertama-tama kalau gue boleh saranin minimal harus 10 hero, itu baru lebih worth it lah gitu loh. Kalau misalkan kalian budget pertamanya untuk 5 hero, maka silakan dulu beli dulu 5 hero gitu, lalu kita bisa tunggu, tapi kalian nunggunya itu harus sabar, di mana harga koinnya itu sudah di bawah harga kalian beli gitu. Jadi istilahnya kita averaging modal kita untuk beli 5 hero awal gitu. Jangan pada saat harga di atas beli gitu. Contoh kemarin gue beli kan di 2,3-an ya. Lalu dia naik ke 4 gitu. Lalu gue FOMO beli. Nah, itu kan akan salah banget gitu loh. Nah, yang benar adalah contoh kemarin gue beli di 2,3 gitu ya. Lalu dia turun nih sekarang ke 1,2. Itu kalau kalian punya duit nganggur yang nggak buat apa-apa, silahkan di averaging, itu nggak masalah kayak gitu ya. Jadi averaging selalu di bawah, jangan di atas harga kalian beli gitu ya. Yang kedua, kalian bisa mulai dengan saran gue yang paling oke, mulai dengan 10 hero gitu. Lalu dari 10 hero itu coba untuk kumpulin 40 gitu ya. Lalu nanti di 40 kan katanya kan kena tax ya, seperti itu. Nah, pada saat kena tax nggak apa-apa, kita kenain aja sekitar 10%, paling cuma kena 4 Bitcoin ya. Nah, dari sono kita bisa beli 3 hero lagi. Jadi ntar kita punya total hampir 13 hero kalau misalkan 10 gitu ya. Lalu di sini game ini apakah buat yang bermodal kecil oke atau enggak gitu ya. Balik lagi seperti tadi, kayak gue hero-nya lebih banyak maka lebih bagus gitu. Jadi usahain modalnya ya lebih banyak lebih oke, kurang lebih seperti itu. Tapi itu nggak menjamin juga. Biasanya hoki pun di sini ada ambil turun sampai 30-40% gitu, karena kalau di YouTube gitu ya, di komen kemarin gue banyak lihat orang gacha 10 kadang dapat 2 rare gitu, kadang dapat satu yang super legend gitu, kadang dapat yang legend apa segala macam gitu. Maka itu sih cukup oke ya, karena ketika kalian 10 kalian udah dapat epic, legend apa segala macam, maka satu hero itu kadang bisa harvest hampir setengah atau 1 Bitcoin gitu sekali jalan gitu. Maka itu sangat oke sih gitu. Tapi balik lagi, eh, kalau berdasarkan hoki kalian tahu konsekuensinya dan rewardnya, kurang lebih seperti itu ya. Apakah ini menjadi salah satu pilihan untuk penghasilan sampingan kalian gitu ya? Nah, di sini gue mau coba jelasin dikit. Jadi, game ini istilahnya kalau boleh jujur agak rese gitu. Kalau kalian nggak buka di background gitu, ataupun contoh kalian sambil buka yang lain gitu ya, sambil buka yang lain, maka dia bisa nggak gerak guys. Jadi gue udah ngalamin beberapa kali. Buat kalian ya contoh pekerjaannya banyak di luar seperti sales, SPG, ataupun bagian purchasing gitu ya, ataupun yang kru-kru syuting gitu, fotografer, videografer gitu. Game ini agak kurang cocok buat orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Tapi buat kalian yang istilahnya contoh eh, akuntan, kemudian developer, editor atau apa segala macam gitu, kalau kalian punya komputer nganggur, itu ini bisa dijalanin sambil ditongkrongin gitu, ditungguin. Nanti jadi ketika dia istirahat gitu kita stopin, nanti ketika dia kerja lagi kita tinggal klik-klik-klik work, tinggal ditunggu di gini ya, tunggu di layar gini, kemudian kalian melakukan pekerjaan kalian yang lain, lalu ini bisa sambil bekerja seperti itu. Jadi cocok banget buat kalian yang menetap di satu tempat, punya laptop, punya koneksi internet yang bagus, itu cocok kalau kalian pekerjaannya seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.